الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أتمان الأكملان على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من بعد. Ini kayak bapak kurang maju kayak pak. Ya, kurang maju kayaknya. Nggak apa-apa, dekat-dekat. Saya nggak ngapa-ngapain. Maju. Jadi yang sana lebih leluasa untuk bikin saf. Barakallahu fikum. Para ikhwan sekalian, barakallahu fikum. Ya, siang hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, kemudahan untuk bisa berkumpul di masjid ini atau musalla ini dalam tujuan untuk kembali ya merefresh iman lagi, ya kita ngecas iman lagi setelah mungkin dari pagi kita bekerja, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di salat zuhur, kemudian kita salat dan kita sambung dengan ibadah yang lain dengan majelis ilmu. Karena hal yang paling disukai sama Allah Subhanahu wa taala adalah pindahnya seorang hamba dari ibadah yang satu ke ibadah yang lain. Jadi enggak putus beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Ikhwata fi din azakumullah. Sebagaimana yang tadi telah disampaikan bahwa hari ini kita bertemakan semua punya masalah. Di sini ada yang nggak punya problem hidupnya, lancar-lancar aja. Ada yang nggak punya masalah di sini? Hah? Kalau nggak punya, ya tukeran sama saya berarti. Semua kita punya masalah, karena kita ini lagi di dunia. Kita di darul bala, tempatnya ujian. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kayaknya si fulan tuh nggak ada tuh masalahnya. Kayak ustadz tuh nggak ada masalah. Kalau ustadz, kata siapa? Para nabi aja punya masalah. Masalah sama kaumnya, diusir sama kaumnya, gak diterima dakwahnya. Semua itu problem. Bah nabi aja kena problem, gimana yang bukan nabi? Tapi ada sebuah perbedaan bapak-bapak sekalian tentang orang yang diberikan problem. Ada yang ditolong sama Allah, ada yang gak ditolong sama Allah. Kalau orang gak ditolong problemnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu problem yang kecil dirasakan sebagai gunung yang besar buat dia. Tapi sebaliknya, jika seorang mukmin yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ia mempunyai masalah besar, namun begitu ia adukan kepada Allah, semuanya menjadi kecil. Ikhwatah barakallahu fikum. Untuk itu saya akan membawakan sebuah hadis ya, dari salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala tentang sebuah kejadian yang sangat luar biasa yang Rasul pernah ceritakan. Jadi kejadiannya mah di zaman Bani Israel ya, sebelum Rasul kita sallallahu alaihi wasallam nih ceritanya. Namun Rasul SAW menceritakannya kepada kita. Di awal hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, lam yatakallam fil mahdi illa thalatha. Tidak ada bayi yang dapat berbicara kecuali tiga, kata Rasulullah. Bayi nggak ada yang bisa bicara kecuali tiga. Isa ibnu Maryam, Nabi Isa, wa sahibu Juraij, dan bayi yang ada dalam kisahnya Juraij, dan satu bayi lagi yang sedang menyusu dengan ibunya. Rasulullah SAW mengatakan kalau yang sahibu Juraij, nabi atau bayi yang ada di kisahnya Juraij itu adalah, kata Rasulullah SAW, wa kana Juraijan abidan fattakhadha sawma'ah. Kata Rasulullah, jadi ada satu orang dari Bani Israel, orang saleh ya, namanya Juraij. Si Juraij ini bapak-bapak sekalian, kerjaannya tuh ibadah kepada Allah. Kalau orang dulu di zaman Bani Israel, mereka tuh buat namanya sawma'ah, kayak musola sendiri. Jadi mereka ibadah di sawma'ahnya mereka ya. Nah Juraij itu beribadah di sawma'ahnya Juraij. Dan sawma'ahnya itu terletak nggak sama dengan pemukiman, ada lebih tinggi lagi di situ sawma'ah. Jadi pemukiman adanya di bawah, sawma'ah itu adanya di atas. Juraij akhirnya beribadah. Di satu hari pada saat Juraij ini lagi sholat ya, fa'atathu ummuhu wa huwa yusalli. Datang ibunya manggil, ya Juraij, kata ibunya. Ibunya dari bawah, nggak ke atas ibunya, dipanggil aja sama ibunya, ya Juraij. Tapi Juraijnya lagi sholat.
Kata Jurej, ummi am salati. Dia bingung nih, lagi sholat. Dia bilang, sholat saya atau ibu saya? Ini dilanjutin apa batalin? Mengatakan iya kepada ibu saya. Bingung dia. Akhirnya dia memilih melanjutkan sholatnya. Dilanjutin sholatnya. Jadi ibunya nggak diiyahkan sama dia. Ibunya pun pergi. Di hari yang kedua, ibunya datang lagi, manggil lagi, ya Jurej. Pada saat Jurej dipanggil untuk kedua kalinya, sama dia lagi sholat juga. Bingung lagi Jurej untuk kali kedua. Ummi am salati, kata Jurej, ibu saya atau sholat saya, kata Jurej. Fa'aqbala ala salati, dia lanjutin sholatnya. Ibunya kedua kali pulang lagi udah. Sampai ketiga, ya, ibunya panggil, ya Jurej. Di hari yang berikutnya, pas banget Jurej lagi sholat juga. Dia bingung lagi untuk ketiga kalinya. Ummi am salati, ibuku atau sholatku, kata Jurej. Fa'aqbala ala salati, dan untuk ketiga kalinya Jurej milih melanjutkan sholatnya. Ibunya kesel. Ini udah 3 kali nih, pas dia sholat, ya, dipanggil tapi dicuekin terus. Sampai ibunya berdoa, Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Kata ibunya, ya Allah, jangan wafatkan Jurej kecuali dia telah melihat wajahnya para pelacur, kata ibunya. Akhirnya berjalan waktu. Di kalangan Bani Israel, Bapak-bapak sekalian, Jurej ini memang terkenal orang yang sangat giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini udah sebuah hukum yang kita maklumi bersama. Kalau orang ahli ibadah, ya, musuhnya siapa sih? Ahli maksiat. Ya. Yang kesal sama ahli maksiat siapa sih? Ahli ibadah. Pasti itu. Ya. Orang yang ahli ibadah nggak suka dengan ahli maksiat. Orang yang ahli maksiat nggak suka dengan ibadah. Ahli maksiat yang ada di kalangan Bani Israel. Jadi ada satu momen di mana anak-anak dari Bani Israel ini yang suka bermaksiat ini ngumpul. Mereka ngumpul-ngumpul terus ngomongin Jurej. Mereka ngomongin Jurej terus mereka bilang, gimana kalau kita uji si Jurej nih? Kita lihat sampai mana sih keimanannya Jurej. Pada saat mereka lagi ngomong begitu, datanglah seorang pelacur yang paling cantik di situ. Terus pelacur ini bilang, la in syi'tum la uftinannahu. Kalau kalian mau, saya yang rayu Jurej. Saya naik ke saumaahnya, saya rayu biar dia berzina dengan saya. Ini udah luar biasa untuk para pemuda Bani Israel, ya. Pas banget. Baru mereka ingin merencanakan ujian buat Jurej, ternyata pelacurnya datang. Kata kelompok Bani Israel ini, ya silahkan, ya. Justru kami sangat senang dengan tawaran ini. Silahkan naik. Akhirnya, ya, wanita ini naik ke saumaahnya Jurej. Saumaah itu adanya di atas, jarang ada orang. Dia naik ke saumaahnya Jurej, kemudian manggil, ya Jurej. Jurej di saumaahnya lagi beribadah, dipanggil Jurej, dia nengok karena orangnya dia ada di situ. Begitu dia nengok, ternyata yang dilihat siapa? Pelacurnya. Orang yang paling dibenci sama ahli ibadah, ahli maksiat. Dilihatin sama Jurej. Begitu Jurej ngelihat, Jurej memalingkan pandangannya. Dan wanita pelacur ini, Bapak dan Ibu sekalian, dia selalu menggoda Jurej. Digoda Jurej, dirayu, namun Jurej ini nggak nengok lagi kepada pelacur tersebut. Sampai akhirnya dirayu, yang namanya di atas, ternyata ada yang turun, ya. Pengembala kambing lagi turun dari gunungnya atau dari, ya, pengembalanya, dia turun, ternyata pengembala kambing ini ngelihat siapa? Pelacur yang cantik itu. Kata pengembala kambingnya, waduh, nih ada cewek cantik di sini, ada pelacur di sini, di tempat yang sepi. Apa yang kira-kira dilakukan oleh pengembala kambing tersebut? Justru akhirnya pengembala kambing lah yang berzina dengan pelacur itu. Jurej mah aman-aman aja. Berlangsunglah perzinahan tersebut. Akhirnya pelacur itu turun lagi ke kota dan berjalan waktu. Sampai di mana ketahuan pelacur yang pernah dikirim ke Jurej hamil. Ini kira-kira, Pak, kalau orang untuk Bani Israel yang tadi ingin memberikan ujian kepada Jurej, ini kabar gembira apa kabar buruk?
Kabar gembira nih, pas banget, ternyata Jurej kena juga. Ini kayaknya pelacur ini hamilnya sama Jurej. Ditunggu sampai waktu proses kelahiran anak dari pelacur tersebut. Pada saat didatangi sama Bani Israel, bayinya lahir, orang-orang yang tadinya pengen menguji Jurej itu bilang, "Hei pelacur, ini anak siapa?" Kata pelacurnya, "Ini anak Jurej. Ini anak Jurej. Terjadi pada saat kalian inginkan saya menggoda Jurej, ini hasilnya." Senanglah nih para Bani Israel, mesin komplit kalau buat mereka nih. Kena juga Jurej. Ke atas mereka, ke saumaahnya Jurej. Jurejnya lagi ibadah. Jurej lagi ibadah, apa yang dilakukan? Mereka hancurkan musolanya Jurej. Mereka hancurkan saumaahnya Jurej, hancur semua. Mereka gebukin Jurejnya. Jurej bilang, "Ini ada apa tiba-tiba kalian datang menghancurkan sauma'ah saya, gebukin saya, ada apa?" Ya kalau bahasa kita, jangan so suci lah, ibadah begitu cewek datang diembat juga. Kata Jurej, "Wallahi saya nggak pernah berbuat zina sekalipun." Kata orang Bani Israel, "Ada buktinya, bayinya udah lahir." Kata Jurej, "Datengin bayinya." Akhirnya Bani Israel ini ingin mendatangkan bayi tersebut. Didatangin bayinya. Begitu didatangin bayinya di hadapan Jurej, kata Jurej, "Tunggu, saya wudu dan sholat dulu." Akhirnya Jurej wudu, kemudian sholat. Selesai dia sholat, dia kembali kepada kerumunan Bani Israel yang akan menguji dirinya atau mengadili dirinya. Terus bayinya ditunjuk sama Jurej. "Ya ghulam, man abuk?" Wahai bayi, siapa ayahmu? Dan bayi yang belum sampai sehari, dia bilang, "Abi ra'i." Ayahku adalah pengembala kambing. Subhanallah. Bayinya ngomong. Dengan bukti itu selesai tuduhan Jurej. Bani Israel gimana? Bani Israel yang udah kepala ngancurin itu, minta maaf sama Jurej, cium tangannya Jurej, cium kakinya Jurej, minta maaf, saya pikir kamu benar menzinahi pelacur tersebut. Karena apa yang dilihat oleh Bani Israel ini keajaiban. Bagaimana bisa bayi ngomong? Mereka nggak pernah lihat bayi ngomong kecuali di waktu itu. Begitu Jurej nanya, yang sebagai bukti bahwa Jurej ini bersih dari perzinahan. Akhirnya mereka ini bilang, "Jurej, udah kita bikinin lagi saumaahnya, musolanya dari emas, udah bukan dari tanah lagi, dari emas." Karena mereka nggak enak, ini udah salah sama Jurej. Kata Jurej, "Nggak usah, bikinin lagi kayak semula aja dari tanah." Akhirnya dibikinin lagi sama mereka. Ini bayi yang kedua yang kata Rasul SAW bisa berbicara. Ada bayi yang ketiga, ini untuk melengkapi kisah ini atau hadis ini. Ada seorang bayi yang sedang menyusu dengan ibunya. Pada saat sedang menyusu sama ibunya, ada seorang yang menunggangi kuda yang gagah luar biasa. Orangnya gagah, keren, kudanya pun besar. Kata ibunya, "Allahumma ja'alni ibni mithlah." Ya Allah, jadikan anakku nih seperti dia tuh, orang yang ada di atas tunggangan kudanya, gagah. Ternyata bayinya tuh yang lagi menyusui, dia lepas, dia nggak menyusu lagi, dia merangkak ke arah kuda tersebut dan mengatakan, "Allahumma la taj'alni mithlah." Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Bayinya ngomong, "Jangan jadikan aku seperti dia." Seperti orang yang berada di atas kuda tersebut. Kemudian bayinya balik lagi nyusul lagi sama ibunya. Kemudian lewatlah seorang wanita, yang lagi dikerumunin sama orang kampung. "Zanaiti wa sarakti." Kata orang kampung, "Pezina kamu, maling kamu." Digebukin sambil dikatain pezina dan maling. Ibunya doa, "Allahumma la taj'al ibni mithlaha." Ya Allah, jangan jadikan anakku seperti dia tuh yang lagi digebukin sama orang kampung. Ternyata bayinya kembali melepaskan mulutnya dari susu ibunya dan mengatakan, "Allahumma ja'alni mithlah." Ya Allah, jadikan aku seperti wanita itu. Ibunya bingung. Ini kenapa? Pada saat saya katakan semoga engkau menjadi seperti orang yang berada di atas tunggangan kuda yang gagah itu, kamu katakan jangan jadikan aku seperti dia. Namun begitu ada orang yang datang, dia digebukin sama orang kampung, dikatakan pezina, lagi pencuri, kamu katakan kamu ingin menjadi seperti dia. Bayinya ngomong,
Kata bayinya, wahai ibuku, sesungguhnya orang yang pertama kali kamu tunjuk itu orang yang sombong. Maka aku berdoa kepada Allah agar tidak menjadi orang yang sombong seperti dia. Dan adapun orang yang kedua yang datang, dikatakan oleh orang-orang di situ bahwa dia pencuri lagi pezina, sesungguhnya dia bukan pencuri lagi pezina, dia hanya terfitnah dengan itu. Dan aku harapkan aku tidak pernah mencuri lagi, tidak pernah berzina. Subhanallah. Ini bayi yang ketiga. Yang kita ingin bahas yang nomor 2 tadi. Bayinya siapa? Juraij. Bapak-bapak sekalian ya, kalau kita lihat Juraij ini nggak nurut atau nggak mengiyahkan panggilan ibunya cuma momen itu aja, cuma 3 momen itu aja. Yang lainnya dia orang soleh, berbakti kepada ibunya, namun di momen-momen itu enggak. Dia lebih memilih apa? Salatnya. Pertama, faedah yang bisa kita dapatkan adalah wajiban mana? Salat sunnah, atau menyempurnakan salat sunnah, atau mengiyakan panggilan orang tua. Mana yang lebih wajib bapak-bapak sekalian? Orang tua lebih wajib. Ya, mengiyakan panggilan orang tua hukumnya wajib, dan menyempurnakan salat sunnah itu hukumnya apa? Sunnah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, kana as-sawabu fi haqqihi ijabatiha. Yang benar dia mestinya itu mengijabah panggilan. Ya, mengijabah panggilan ibunya, bukanlah dia ini justru melanjutkan apa? Salatnya. Dari sini makanya keluar kaidah yang besar. Ini bisa kita pakai seumur hidup kita, bahwa yang wajib selalu dikedepankan daripada yang sunnah. Yang wajib selalu dikedepankan daripada yang sunnah. Makanya seseorang kalau udah qomat, qobliyahnya masih 1 rakaat, apa yang dia lakukan? Dibatalkan sholatnya. Kenapa? Karena yang wajib akan didirikan. Ya, juga ya ada satu syekhna, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala di Madinah. Beliau ini melihat adanya salah seorang jamaah umroh, ya, yang sholat bareng imam biasa di sebelah syekhnya. Kemudian jamaah umrah ini, Bapak dan Ibu sekalian, pada saat sujud terakhir, imamnya bangun ya, dari sujudnya bangun, Allahu Akbar, tahiyat terakhir. Tapi orang ini lama banget di sujudnya, lama sekali. Selesai salam, ya, Syekh Abdul Razak tanya, ya, bahwa mana yang lebih penting, yang wajib apa yang sunnah? Orang ini bilang yang wajib tentunya yang lebih penting. Kata dia, sekarang apa hukumnya seorang makmum mengikuti imam? Apa hukumnya, Pak? Makmum mengikuti imam wajib. Berdoa dalam sujud, apa hukumnya? Sunnah. Berarti ada kesalahan di sana. Apa kesalahannya? Orang ini mengedepankan yang sunnah padahal yang wajib telah didirikan. Ini juga pelajaran buat kita, karena gak sedikit makmum dalam sholat itu kalau imamnya udah naik, ya, yang wajib itu ngikutin si imam. Karena apa yang kita lakukan? Doa dalam sujud itu hukumnya apa? Sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Ya, terlebih makmum ini hanya memanjangkan sujudnya di sujud yang terakhirnya saja. Padahal sunnah membaca doa saat sujud itu kapan sih? Di setiap sujud. Tidak terkhususkan di sujud terakhir. Gak ada Nabi pernah bilang di sujud terakhir doang, gak ada. Semua sujud boleh kita doa. Ya, makanya kalau dicicil doanya, jadi terakhirnya nggak terlalu panjang ya. Akhirnya kita mengakhirkan apa? Mengikuti imam. Ya, makanya pelajaran besar untuk kita semua bahwa yang wajib dikedepankan dibanding yang sunnah. Lalu, ya, kalau kita lihat Juraij, kehidupannya banyak di saumaah, di musola, beribadah kepada Allah. Kapan sih dia punya waktu kalau kita lihat untuk bisa melihat wajah pelacur? Nggak bisa, susah. Orangnya suka ibadah, menutup diri untuk ibadah kepada Allah, benci kepada maksiat. Tapi apa akhirnya? Apakah dia melihat kepada wajah pelacur? Iya. Kenapa dia melihat kepada wajah pelacur, Bapak sekalian? Karena apa? Subhanallah. Doa orang tua tuh. Kita sebagai orang tua nggak boleh sembarangan nyumpahin anak. Lihat nih Juraij, orang saleh. Begitu ada kesalahan, ibunya marah dan mengatakan,
hal tersebut la tumintu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan diwafatkan sampai dia lihat wajahnya pelacur. Tuh, lihat nggak? Lihat, subhanallah. Makanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ya, dalam sebuah hadis dalam riwayat Muslim, Rasul mengatakan, la tad'u ala anfusikum, jangan kalian berdoa yang buruk untuk diri kalian. Wala tad'u ala auladikum, jangan berdoa buruk kepada anak-anak kalian, dan jangan kalian doakan buruk kepada harta kalian. Kenapa? La tuwafiqu minallahi sa'atan yas'alu fiha ata'an fayastajibu lakum. Karena Allah punya satu waktu di mana Allah akan mengijabah seluruh permintaan, dan saya khawatir kalian mengatakan doa tersebut pada saat waktu itu terjadi. Lihat, bahaya. Apalagi orang tua, ya. Orang tua kalau disumpahin anaknya macam-macam, ya, ngatain anaknya ini dan lain sebagainya, kalau anaknya jadi sebagaimana yang dia katakan, siapa yang rugi? Ya orang tuanya juga yang rugi, ya. Kayak saya tahu ada orang tua, ya, kalau lagi marah sama anaknya, itu kebun binatang keluar semua, ya. Anaknya dikatain binatang dan lain sebagainya. Subhanallah, sama anaknya aja begini, gimana sama orang lain? Ya, betul buruk lisannya ini, ya. Mestinya kalau marah sama anak gimana, Pak? Hah? Barakallahu fiik, tapi sambil kesal-kesal gitu, ha? Kita doain, kita semaksimal mungkin Bapak dan Ibu sekalian, sebagai orang tua tuh ngomongnya jangan yang buruk. Kalau lagi marah tuh jangan nyumpain hal-hal yang aneh-aneh, ya. Kejadian nanti. Karena satu doa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, "Thalathu da'awatin yustajabu lahun la syakka fihin." Kata Rasulullah, ada 3 doa yang enggak bakal ditolak sama Allah, enggak ada keraguan di dalamnya. Da'watul mazlum, doanya seseorang yang sedang terzalimi. Da'watul musafir, doa orang yang safar. Wa da'watul walidu li waladih, dan doanya orang tua kepada anak. Sekarang kita dapat hadis bahwa orang tua nih kalau doain anaknya makbul. Terus kenapa kita pakai doain yang buruk pada anak? Waliyadzubillah. Ya, kalau kita lagi kesel sama anaknya, kita doain mudah-mudahan jadi hafidz Quran kamu. Duh, masya Allah. Ya, siapa tahu kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, semoga jadi orang soleh kamu. Ini merupakan hal yang baik Bapak dan Ibu sekalian. Maka ini mesti dilatih nih, ya, mesti dilatih. Jadi kita kalau lagi ngegas nggak ngomong macam-macam, ya, ngomongnya masih yang baik-baik aja, yang lembut-lembut aja, ya. Nah, yang kalau kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, kita dengan Jurej ini ibadah sampai akhirnya diceritain sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia ini abid, memang ahli ibadah. Kalau kita lihat, apakah si ahli ibadah ini lepas dari problem? Enggak. Problemnya waktu itu besar. Dikira apa? Berzina. Dituduh nih orang berzina nih. Tapi kalau kita lihat di sisi sini Bapak dan Ibu sekalian, ada sesuatu hal yang luar biasa. Jurej, ada barang bukti bayi yang lahir. Namun begitu barang bukti ada di hadapannya, justru barang bukti ini membela kebenaran Jurej. Dengan hal yang luar biasa, bicara bayinya. Yang saya ingin dapatkan faedahnya, apa yang dilakukan sama Jurej begitu bayi itu datang, Pak? Ngapain Jurej tadi? Tuh, orang kalau dapat masalah itu balik ke siapa? Allah. Ini yang bikin jalannya Jurej terbuka. Baik ngomong, kenapa? Karena Jurej begitu ada masalah dia balik kepada Allah. Kan Jurej langsung bilang, tunggu saya sholat dulu. Subhanallah. Setelah sholat apa yang terjadi? Baiknya ngomong, menjadi bukti kesucian Jurej. Ini Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin kita kadang lupa kalau ada masalah. Kita nggak langsung balik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita sibuk balik kepada makhluk. Kita sibuk balik kepada manusia. Kita lupa angkat tangan dulu kepada Allah. Siapa kita tanpa Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala? Kita lagi sempit, nggak ada duit, sedangkan anak butuh bayaran sekolah. Pertama yang kita lakukan tuh apa sih? Biasanya, ya mungkin di sini enggak ya, tapi biasanya ngecek phonebook WhatsApp. Siapa yang bisa gue pinjemin duit nih? Hah? Lagi butuh nih, ya kan? Tapi apa sih yang terjadi? Begitu dapat orangnya, chat, bro,
apa kabar? Ya, kayak tambah muda aja nih. Ya. Bro-nya udah bilang, minjem berapa sih? Ya. Tapi kadang nggak berhasil Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa nggak berhasil? Karena dia nggak dibukain hatinya sama Allah. Kita lupa yang hatinya bisa membukakan hati seseorang itu Allah. Kita minta dulu sama Allah, ya Allah ini nggak ada uang mau bayaran, ya Allah bantu, ya Allah bantu. Bapak dan Ibu sekalian, lupakah kita sama Nabi Yunus alaihissalam? Siapa yang bisa bantu Nabi Yunus alaihissalam? Segitu beratnya ujian Nabi Yunus alaihissalam. Dia masuk ke dalam perut ikan, dia dibawa ke dasar laut, kegelapan malam, wa nada fi dhulumat. Apa doanya? An la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tuh, ditolong nggak sama Allah? Ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Bapak dan Ibu sekalian, ini kita mesti buru-buru doa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dapat masalah, dan itu ciri orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia gantungin tuh dirinya kepada Allah. Dan kita lihat bagaimana orang yang rajin ibadah itu pasti hatinya terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Yunus, Pak, kenapa Nabi Yunus tuh bisa doanya dikabulin sama Allah sih? Apa kata Allah? Falaula annahu kana minal musabbihin, kata Allah. Kalau bukan Yunus suka bertasbih, suka ibadah kepada Allah, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, akan dibiarkan sama Allah di perut ikan itu sampai hari kiamat. Tuh. Namun karena Yunus ini suka beribadah kepada Allah, dikit-dikit doa kepada Allah, dikit-dikit sholat ngadu kepada Allah, ditolong sama Allah. Nih yang bikin kita beda Bapak dan Ibu sekalian. Masalahnya, tingkat masalahnya sama, cuma kok gaya orangnya, permasalahannya atau cara menyelesaikannya berbeda. Kenapa? Satu ditolong oleh Allah, yang satu lagi nggak ditolong sama Allah. Makanya kalau kita mau ditolong sama Allah Subhanahu wa taala, in tansurullah yansurkum. Tolong juga Allah, Allah tolong kita. Kalau kita nggak peduli dengan agama kita, bagaimana Allah peduli dengan kita? Ajaib. Ya, pada saat kita mendapatkan banyak nikmat kita melupakan Allah. Namun begitu datang masalah, ya, kita ini seakan mempertanyakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Padahal dari dulu yang kita nggak pernah balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, apa yang dilakukan Jurayj ini pelajaran penting buat kita. Kalau ada masalah, balik ke siapa? Allah. Kalau misalnya, ya, hal kecil aja lah, kita lagi nulis, ternyata pulpennya habis. Pulpennya apa? Habis. Ya. Apa yang kita lakukan? Apakah kita langsung ke warung beli pulpen? Iya. Kita lupa bahwa itu juga butuh bantuan Allah. Itu masalah dan itu perlu bantuan Allah. Makanya kadang kalau begitu kita keluar nyari pulpen itu, warungnya tutup. Bapak-bapak naik motor misalnya, nasallahu salamul afiyah, bocor, bannya bocor, ya. Apa sih yang pertama kali ada di benak kita tuh apa sih? Di mana tukang tambal ban? Ya, kita bawa, nggak ada tuh tukang tambal ban. Biasanya setiap hari ada di sini, ya. Jangan kita nggak perlu ada nih tukang tambal ban nih. Pada saat kita perlu nggak ada nih. Kenapa? Mungkin karena kita lupa minta sama Allah. Kita ban bocor, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala dari musibahku ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, ban bocor. Kita nggak tahu, Pak, apa yang akan diberikan oleh Allah dari bantuan-bantuan. Jurayj, bayi aja bisa ngomong. Allah kalau udah bantu dahsyat, di luar nalar kita. Makanya masalah kecil, masalah besar, adukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena tidak ada satupun di bumi ini yang nggak punya masalah. Namun ada orang yang disulitkan oleh Allah, nggak dibantu sama Allah, dan ada orang yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Ini pas jam 1. Semoga bermanfaat apa yang saya katakan pada siang hari ini. Mungkin jika ada 1-2 pertanyaan, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Alhamdulillah. Ya, nggak ada ya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat Bapak dan Ibu sekalian apa yang saya katakan pada kesempatan hari ini.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita, dan memberikan jalan keluar di setiap masalah-masalah kita, dan kita menjadi orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amen.